Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Selasa 26 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono, CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Johan CM dari Roma. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi dari Injil Markus, bab 10, ayat 28 sampai dengan ayat 31. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara, saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kapan terakhir kali Anda menatap ke depan dan merasa benar-benar cemas? Mungkin kecemasan itu datang saat Anda melihat saldo tabungan yang terus-menerus menipis di tengah naik turunnya harga kebutuhan. Mungkin kecemasan itu hadir saat usaha yang Anda rintis rasanya jalan di tempat, atau saat Anda memikirkan bagaimana caranya melunasi cicilan bulan depan. Dan di saat-saat seperti itu kita tiba-tiba sadar betapa rapuhnya hidup ini dan betapa kita sangat menginginkan satu hal, kepastian. Kita ingin memegang kendali atas hidup kita, atas apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan sebenarnya kebutuhan akan rasa aman ini bukanlah sebuah dosa, justru itu menjadi denyut nadi kemanusiaan kita. Namun cara kita mencari rasa aman itulah yang seringkali menjadi akar kelelahan kita. Di dalam Injil, perikop sebelum Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan seorang pemuda kaya yang pergi meninggalkan Yesus dengan wajah tertunduk sedih setelah diminta Yesus menjual seluruh harta miliknya. Dan seringkali orang mengira bahwa pemuda ini adalah orang yang serakah. Padahal persoalannya jauh lebih dalam dari sekedar cinta uang. Ia sedih karena ia gentar. Baginya dan mungkin bagi banyak dari kita juga, harta benda, tabungan dan aset bukanlah sekedar angka, melainkan sebuah benteng pertahanan hidup kita. Harta memberikan kepastian dan rasa aman. Jika aku punya cukup uang, aku aman. Aku bisa mengontrol hidupku dan akhirnya aku tidak perlu bergantung pada siapapun. Dan meminta pemuda itu menjual segalanya sama dengan memintanya meruntuhkan benteng perlindungannya sendiri, lalu melompat ke masa depan yang sama sekali tidak pasti. Dia ragu, dia takut, dia sedih. Dia tidak berani mengambil risiko itu.
Melihat pemuda itu pergi, Petrus dilanda kepanikan yang persis sama. Sebagai nelayan, Petrus dan teman-temannya telah meninggalkan perahu dan jala mereka. Satu-satunya jaminan masa depan yang mereka miliki. Maka muncullah pertanyaan yang sangat jujur dan mewakili jeritan hati kita saat krisis. Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Kami sudah menghancurkan benteng keamanan kami. Lalu apa jaminan kami sekarang? Lantas bagaimana Yesus menjawab pertanyaan ini? Yesus memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Ia tidak berjanji akan mengembalikan perahu Petrus menjadi kapal yang lebih besar. Ia tidak memberikan jaminan deposito. Ia justru menjawab, engkau akan menerima 100 kali lipat. Saudara, ibu, dan anak. Pertanyaannya ialah, mengapa Tuhan menukar jaminan yang bisa dihitung dan dikontrol, harta benda, yang bisa memberikan sensasi kepastian yang bisa ditakar, dengan sesuatu yang begitu dinamis, beresiko, dan di luar kendali kita seperti manusia dan persaudaraan? Dan jawabannya menyentuh inti terdalam dari bagaimana hidup kita ini bekerja. Benda mati memang tunduk pada kita, tidak. Tetapi kelekatan padanya membunuh jiwa kita. Rasa aman yang ditimbulkan darinya membuat kita merasa tidak memerlukan orang lain. Membuat kita merasa bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Bahkan membuat kita perlahan-lahan secara tidak sadar menepikan Tuhan. Sebaliknya, relasi manusiawi itu tidak bisa diprediksi. Manusia bisa mengecewakan, bisa berubah pikiran dan sulit dikontrol. Namun justru di dalam kerentanan itulah kemanusiaan kita bertumbuh. Harta tidak menuntut Anda mengampuni, tetapi saudara menuntutnya. Uang tidak melatih mengasihi, tetapi komunitas melakukannya. Dan melalui persaudaraan yang rapuh inilah kasih yang bernilai kekal ini dimurnikan dan rahmat Allah memiliki ruang untuk bekerja. Namun justru disinilah kenyataan seringkali terasa pahit. Berapa dari kita yang merasa bahwa persaudaraan atau komunitas, bahkan di dalam tembok gereja kita sendiri, justru menjadi tempat yang dingin dan mengasingkan? Berapa dari kita yang lebih sering merasa sendirian di tengah keramaian umat? Persis disinilah Tuhan mengejutkan kita. Tuhan tahu kerentanan kita. Janji 100 kali lipat saudara itu seringkali dipenuhinya dengan cara yang melampaui kotak-kotak institusi agama. Kerap kali tangan Tuhan terulur melalui seorang sahabat sekuler, sahabat di kantor yang bersedia mendengarkan tangis kita, melalui tetangga yang beda keyakinan yang mengirimkan makanan saat kita sakit, atau bahkan melalui orang-orang asing yang kebetulan menolong kita di jalan. Merekalah utusan-utusan tak terduga yang diutus Allah untuk meruntuhkan ilusi kesendirian kita. Di sisi lain, ini juga panggilan kita sebagai seorang Kristiani. Apakah kita sudah benar-benar mewujudkan pemenuhan dari janji Kristus itu sendiri di dalam gereja? Namun ada satu kalimat Yesus yang patut untuk kita ingat. Yesus mengatakan kalau janji itu akan datang sekalipun disertai penganiayaan. Artinya, jalan hidup kita tidak akan luput dari krisis, kesulitan ekonomi, atau air mata. Dan manusia, sebaik apapun mereka, bisa jadi gagal dalam menopang kita. Tetapi ketika semua benteng keamanan kita runtuh dan tidak ada satu manusia pun yang bisa diandalkan, ingatlah satu hal ini. Sebelum Yesus meminta Petrus melepaskan jalannya,
ia lebih dulu melepaskan segalanya. Kristus mengosongkan dirinya dari kemuliaan surga, masuk ke dalam wilayah manusia yang paling berisiko, dikhianati oleh komunitas terdekatnya, dan mati tanpa sehelai benang pun di kayu salib. Ia melakukan itu semua agar di titik tergelap dalam hidup ini, kita tahu, kita ingat, kita sadar bahwa kita tak pernah benar-benar sendirian. Maka, sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, kapan terakhir kali Anda menatap ke depan dan merasa cemas? Jika hari ini kecemasan akan masa depan, akan tagihan, akan rasa sepi itu sedang mencengkeram Anda, mungkin ini saatnya bagi Anda untuk melihat kembali identitas Anda sebagai pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus tidak dijanjikan bahwa besok masalah ekonomi otomatis lenyap. Namun Kristus menjamin bahwa di tengah badai itu, kita tidak dibiarkan menghadapinya sendirian. Rasa aman yang sejati tidak ditemukan ketika kita memiliki segalanya di bawah kendali kita. Keamanan yang sejati kita temukan persis ketika kita berani melepaskan genggaman tangan kita yang lelah dan membiarkan diri kita digenggam erat oleh tangan Kristus yang berlubang paku, yang sering kali hadir melalui pelukan hangat sesama di sekitar kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Romo Yohan untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.